Welcome back YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadan Aris Saputro ingin menjelaskan tentang teknik komunikasi, pemantauan dan pelaporan perkembangan proyek. Yaitu pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi efektif memungkinkan seseorang dapat saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Faktor dipengaruhi antara lain pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan. 2. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama mengerti. 3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. 4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan di mana komunikan digerakkan untuk memberikan tanggapan sesuatu yang keluar dari masalahnya. 5. Pesan yang dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian komunikan untuk merancang suatu pesan yang dapat menarik perhatian. Ada juga prinsip dasar komunikan efektif. 1. Respect. Respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Kedua, empati, yaitu adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Ketiga, dapat didengar. Dapat didengar mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. Keempat, clarity. Clarity adalah kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Kelima, itu rendah hati. Sikap rendah hati atau rendah diri. Rendah hati memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu. Dan Anda menjadi pendengar yang baik bentuk ataupun lisan. Ada juga bentuk komunikasi efektif, yaitu 1. Komunikasi verbal yang efektif. Berlangsung secara timbal balik, makna pesan ringkas dan jelas. Ketiga, bahasa mudah dipahami. Keempat, cara menyampaikan mudah diterima. Kelima, disampaikan secara tulus karena mempunyai tujuan yang jelas. Ketujuh, memperlihatkan norma yang berlaku. Kelapan, disertai dengan humor. Ada juga komunikasi nonverbal, yaitu ada penampilan fisik, sikap tubuh dan cara berjalan, ekspresi wajah, dan tentu saja dengan sentuhan. Ada juga divisi pemantauan, yaitu pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, mengidentifikasi, yaitu ada 1. Mengaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penelitian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Kelima, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berupa tanpa penyimpang dari tujuan. Seterusnya, pemantauan dan evaluasi perencanaan kegiatan. Kegiatan berdasarkan jenisnya diberikan menjadi ada 4, yaitu pengadaan barang, kedua konstruksi, ketiga konsultasi, serta lain-lainnya. Yaitu ya, sampai sini ada kesimpulannya. Pada dasarnya komunikasi itu sangat penting bagi setiap orang
apalagi bagi mahasiswa kebidanan, karena selain dituntut agar cakep berbicara dan berkomunikasi, seorang bidan juga harus mampu berkomunikasi secara berkesinambungan. Proses untuk berkomunikasi efektif dan pun banyak dengan menggunakan media-media lain. Dari proses pertukaran informasi dan ide tersebut akan menghasilkan feedback sehingga dapat merubah sikap dan perilaku yang sebelumnya menyimpang. Sampai sini, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.